Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan baik. Kami percaya itu. Kau hadir tengah-tengah kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sedang bekerja di antara kami. Kau yang mencelikan mata rohani kami, membukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, sembuhkanlah kami. Berfirmanlah, pulihkanlah kami. Berfirmanlah, tegurlah kami. Berfirmanlah, bentuklah kami. Berfirmanlah dan tuntunlah kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup dan bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicara secara pribadi kepada kami, dan kami percaya Tuhan sedang menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, komandan jangan kemana-mana. Sudah melari. Saya kalau ketemu dia saya harus hormat dia. Ya. Oke. Bernama saya Heinze Kopstad. Ya, mungkin masih banyak yang belum pernah saya lihat, banyak wajah-wajah baru ini luar biasa. Ya. Coba berikan dulu senyum kiri kanan. Haleluya. Puji Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang the chosen generation, ya. Nah, tahun ini kita bicara the year of the kingdom influence. Nah, ini tidak secara kebetulan bahwa setiap saya dan saudara harus menjadi influencer kerajaan Allah. Amin. Bahwa saya dan saudara dipanggil untuk menjadi influencer, bukan influenza. Ya, kita dipanggil untuk bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi dunia ini. Nah, oke, coba kita lihat bersama. Saya ngambil tema Children of Light, anak-anak terang. Ya, oke, coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat ini saya nggak tahu apakah tiap minggu dibacakan di tempat ini. Ya. Ternyata kita sudah 1 bulan dalam tahun 2024 ini, ya. Tak terasa. 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Siapa ini? Saya dan saudara. Perjanjian Lama menyatakan bahwa Israel adalah bangsa yang terpilih. Itu benar. Secara jasmani, Israel bangsa yang terpilih. Tetapi kemudian Petrus menegaskan kepada kita semua, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa itu? Bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih adalah mereka yang menanggapi panggilan Tuhan. Panggilan keselamatan. Mereka yang ada dalam kegelapan, kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk berpindah kepada terang kerajaan Allah. Lalu kemudian setiap orang percaya, inilah bangsa pilihan Tuhan. Coba katakan kiri kanan, kamu sudah percaya toh? Berarti kamu bangsa pilihan Tuhan. Ya, haleluya. Katakan sungguh-sungguh, ini suatu kehormatan bagi saya dan saudara, bahwa saya dan saudara telah dipilih oleh Tuhan. Kenapa kita dipilih? Karena kita telah menggenapi panggilan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Oke. Sejak awal manusia telah dipilih oleh Tuhan. Pilihan itu bukan datang belakangan. Manusia telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bukan karena terpaksa, bukan karena ide liar Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan perencanaan. Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
baiklah kita. Siapa kita ini? Tuhan sedang berbicara terhadap pribadinya. Siapa pribadinya? Kita percaya, kita tahu kita punya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di hadapan para penghuni sorga, ya, Tuhan sedang berbicara. Baiklah kita. Dalam perencanaan Tuhan, manusia tidak diciptakan dengan sembarangan. Baiklah kita. Jadi sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu bermusyawarah dulu. Tuhan melakukan sidang. Dibandingkan yang lain, berfirmanlah Tuhan, jadilah tanaman, jadilah tumbuhan, jadilah binatang. Betul kan? Jadi. Tapi untuk manusia, Tuhan itu sampai bersidang. Namanya sidang ilahi. Untuk menjadikan manusia. Berarti keputusan Tuhan bukan keputusan yang ecek-ecek. Betul? Manusia itu sangat berharga dalam pemandangan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu bersidang. Yang kedua, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, patron siapa yang dipakai? Patron dirinya. Saya tidak mungkin pergi ke seorang pelukis wajah, saya ingin dilukis wajah saya, lalu kemudian saya tidak ada di tempat dan saya tidak memberikan gambaran. Bisakah pelukis itu bisa melukis wajah saya? Bisa saja, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Betul kan? Jadi, saya harus ada di situ, paling tidak foto saya. Lalu kemudian sang pelukis itu mulai melukis sesuai gambar saya, sesuai wajah saya. Kemudian saya dilukis. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kan kami lahir dari papa dan mama, dari kandungan mama. Benar. Tetapi keberadaan kita, Adam pertama, manusia pertama, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita ini keturunan dari Adam. Kita bukan melalui proses evolusi. Ada yang percaya? Ada di sini yang masih tersisa ekornya? Coba lihat kiri kanan. Atau kita dari supranatural tiba-tiba jadi natural. Ada enggak di sini? Kira-kira masih injak tanah enggak? Betul kan? Kita ini diciptakan, patronnya ada. Siapa patronnya? Allah sendiri. Jadi saya dan saudara adalah gambar Allah di muka bumi. Betul? Sejak dari awal Tuhan memilih saya dan saudara sebagai gambar Allah di muka bumi. Sejak dari awal Tuhan memilih saya dan saudara untuk menjadi imam dan raja di muka bumi ini. Sejak dari awal Tuhan memilih saya dan saudara sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya rock itu kepanjangannya apa? Representative of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Siapa perwakilan kerajaan Allah di muka bumi? Bukan malaikat. Bukan binatang. Bukan pohon. Siapa? Manusia. Saya dan saudara. Katakan kiri kanan, kamu itu perwakilan kerajaan Allah loh. Nah, kita punya status yang luar biasa. Kita punya identitas yang luar biasa. Nah, lalu kemudian karena tergoda manusia jatuh dalam dosa. Artinya apa? Manusia jatuh dalam dosa itu, manusia jatuh dari tujuan yang Allah inginkan. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Keserupaan. Dan dalam keserupaan, manusia berkuasa. Ini pelan-pelan ya. Mendalami kingdom teologi ini ya. Jadi
Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, keserupaan, supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan keserupaan. Dan dalam keserupaan itu, manusia berkuasa bersama Dia. Manusia memerintah bersama Dia. Manusia memerintah di sini bukan menguasai satu orang demi satu orang, bukan memperbudak orang lain. Memerintah adalah mengelola, memelihara apa yang Tuhan telah percayakan kepada manusia. Nah, lalu kemudian manusia tergoda. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Lalu kemudian manusia tergoda dan menyerahkan seluruh kekuasaan itu kepada iblis. Sehingga iblis memiliki dunia ini. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Dunia ini yang seharusnya milik Allah, dipercayakan kepada manusia, lalu direbut paksa oleh iblis. Sehingga manusia menjadi budak iblis. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Karya Kristus di kayu salib. Karya Kristus ini tersedia bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya barang siapa, berarti keselamatan tersedia untuk semua orang. Barang siapa yang percaya kepadanya, itu merupakan respon panggilan itu. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dalam teologi roh di sini berkata bahwa manusia mati tidak masuk surga. Manusia mati masuk dalam kekekalan kerajaan Allah bersama Yesus. Harus paham, surga adalah tempat kediaman Allah. Betul? Dan manusia tidak ke sana. Manusia akan kemana? Bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi baru. Bukan ke surga. Nanti surga akan turun ke langit dan bumi baru. Nah, penjelasan ini butuh panjang. Tapi percayalah Bapak Ibu. Ya, ini penjelasan sungguh-sungguh panjang. Kita bergelut dengan ini. Kenapa kita tidak ke surga? Karena pandangan surga kita itu sama dengan pandangan surga agama-agama lain. Coba pikir. Ada apa di surga? Agama lain berkata senang di sana. Damai di sana. Betul kan? Dilayani oleh bidadari di sana. Oh. Iya kan? Tapi bukan di situ tempatnya. Dalam pandangan kingdom teologi yang dianut oleh roh. Nah, ini mungkin akan menggoncangkan iman Bapak Ibu. Tapi percayalah, orang berlomba-lomba mau masuk surga. Naik ke surga. Sedangkan surga akan turun ke bumi. Tidak ketemu nantinya. Betul kan? Oke, nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang itu. Cuman sekarang adalah begini. Percayalah, saya tidak mengajar hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita sudah terlalu, surga itu merupakan tempat pelarian kita, pengajaran kingdom escape, escape teologi. Ya, escape teologi. Padahal kan Tuhan sudah kasih begini, keserupaan dan berkuasa. Mengelola Taman Eden itu harus dikelola oleh Adam. Tapi kemudian manusia ingin senang-senang. Tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Maunya senang selalu senang. Di mana? Di surga. Lari dari tanggung jawab. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia di surga. Tuhan ciptakan manusia di mana? Di bumi. Hidup di mana?
tinggal di mana? Mati di mana? Di bumi. Tidak pernah sekalipun manusia kehilangan surga. Nanti. Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi? Panggilan Tuhan, ya. Lalu kemudian yang keluar daripada kegelapan berpindah kepada kerajaan terang. Ingat tadi bahwa dunia telah dikuasai oleh iblis. Nah, ada dua kerajaan. Kerajaan terang, kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan, bosnya iblis. Kerajaan terang, bosnya Yesus. Yesus memanggil, ayo pindah. Di sini, di sana kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kamu diperbudak oleh iblis. Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu. Kamu tidak bisa mengembangkan kehidupanmu. Kesia-siaan saja yang kamu lakukan. Kamu tidak akan bisa masuk dalam kekekalan. Pindah. Siapa yang menanggapi panggilan dari Tuhan, dia akan berpindah. Akan berkumpul banyak orang di sini. Inilah bangsa yang kudus. Kekudusan itu bukan karena kita melakukan sesuatu. Kekudusan itu bukan karena kita memakai jubah agama. Kekudusan itu bukan karena kita pakai aksesoris. Kekudusan itu bukan karena berpuasa. Kekudusan itu bukan karena Bapak Ibu Saudara harus berdoa 40 hari 40 malam. Bukan. Apa arti kekudusan? Kekudusan itu kita dipisahkan. Itu pengertian kekudusan. Jadi kekudusan tidak dikejar. Kekudusan itu sudah ada ketika saya mengambil keputusan untuk berpindah. Betul? Coba baca ayatnya. Jangan dulu ini, masih terang. Masih yang tadi, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Di luar Kristus kita tidak kudus. Di luar Kristus kita kudis. Di dalam Kristus kita kudus. Amin. Amin. Loh, apakah kita harus menjalankan tata aturan agama, upacara-upacara keagamaan, baru kita kudus? Apakah kita harus berendam di dalam sungai? Atau masuk dalam gua-gua untuk berdoa di sana supaya kita kudus? Tidak. Kekudusan itu sudah ada ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu kudus. Nah, lalu kemudian kita bukan hanya bangsa yang asal dipilih oleh Tuhan. Lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau supaya kita berfungsi. Saya dan saudara harus berfungsi. Tuhan menciptakan kita dengan segenap potensi, talenta, bahkan rohnya diberikan. Maksudnya, kemampuannya diberikan kepada manusia. Lalu kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau kita berfungsi. Nah, oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita ini sudah ada di dalam terang. Kita ini adalah anak-anak terang. Untuk apa kita menjadi anak terang? Nah, baru ini slide berikutnya. Gitu, komandan. Ya, lama saya tak berjumpa dengan dia. Iya, ada beberapa wajah-wajah di sini yang kayaknya lama saya tidak jumpa ya. Wow, ada di sana satu. Apalagi ini komandan yang di belakang. Oh ya, banyak juga ya. Oke. Yesaya 49 ayat 6 berkata begini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maksudnya begini, terlalu sedikit kalau kita hanya mengerjakan tugas pelayanan seperti ini, biasa-biasa saja seperti ini. Yang hanya dilingkupi oleh 4 tembok ini. Terlalu sedikit. Itu terlalu remeh.
Ya, Tuhan bukan tidak menghargai, Tuhan menghargai. Tapi seringkali begini, kita pikir bahwa pelayanan itu hanya ada di gereja. Pelayanan itu hanya ada di atas mimbar. Pelayanan itu ya aja dalam lingkungan. Setelah kita melayani di sini, selesai. Itu pelayanan saya dan saudara. Tidak. Bukan itu. Amin. Nah, kalau semua mau melayani jadi worship leader kayak komandan ini, nanti rebutan. Betul kan? Rebutan sikut sana sikut sini, berkelahi kan? Betul kan? Kalau mau jadi pemusik cuma berapa? 1, 2, 3, 4. Ya belum kalau ada tamborin ya boleh. Tim tambah berapa di sini. Betul kan? Apalagi paduan suara. Semua. Terus kalau semua jadi naik paduan suara, siapa jadi jemaatnya? Bingung kan? Betul kan? Kita di sini dilatih, dipersiapkan. Anak-anak terang itu harus dilatih, dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Ini, dan ini. Betul? Pengetahuan kita, kepala kita ini, tangan kita, keahlian kita, tapi juga hati kita. Harus disiapkan. Di mana persiapannya? Di sini. Ada teman saya. Dia pemimpin perusahaan. Dia berkata, saya mau mundur dari pelayanan. Saya bilang begini, siapa yang bisa mengoreksimu ketika kau di kantor? Tidak ada. Betul kan? Kalau kau sudah jadi bos, masa anak buah mengoreksi? Tidak ada ceritanya begitu kan? Nomor 1, bos selalu benar. Nomor 2, kalau bos salah, kembali ke poin 1. Betul kan? Tidak ada yang bisa mengoreksi si bos. Jadi, bagaimana kau dibentuk? Ku mau sepertimu, Yesus, bagaikan bejana. Kita nyanyi, siap dibentuk. Tapi siapa yang bentuk kita? Kalau kau tetap dalam pelayanan, maka besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu terjadi. Itulah proses pembentukan saya dan saudara. Di mana? Di sini. Setuju tidak setuju, itu adalah keharusan. Nah, lalu kemudian apa yang Tuhan mau? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita ini tidak dipanggil untuk jago kandang. Orang Kristen sudah terkenal dengan jago kandang. Betul. Jago nyanyi. Jago apa lagi? Nangis. Kayak orang India. Jago apa? Jago bahasa roh. Jago kandang. Tapi ketika keluar, seperti ayam sayur. Betul? Setuju tidak setuju? Memang begitu kenyataannya. Di gereja kita semangat. Kita lebih dari pemenang. Keluar dari gereja, Tuhan, kok begini? Kok masalah saya tambah banyak? Berhenti. Berhenti. Kita dalam gereja, amin! Di luar gereja, betulkah Tuhan? Betulkah? Kok saya masih begini Tuhan? Kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Stop. Mulai hari ini, identitas saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah raja dan imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
imam-imam dan raja-raja Allah. Saya dan saudara punya status sedemikian tinggi. Dan tidak ada pemisahan antara dunia sekuler dan dunia rohani. Sama semua. Di mana kita berada, status kita tetap melekat. Di pekerjaan status saya dan saudara tetap melekat. Anak Allah, anak raja, imam, raja. Itu status saya dan saudara. Kau udah percaya? Udah percaya? Makanya kita sering kalah kalau di luar. Ya, mari hari ini kita naikkan pride kita. Ya, kita corps. Kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak raja. Jabatan saya dan saudara adalah imam dan raja dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya, katakan, kamu anak raja. Kiri kanan. Kamu imam dan raja. Wow. Ini penting ini penting. Makanya ya tema ini dalam bulan ini kita harus menyadari, karena ini berbicara tentang identitas. Jadi selama 3 bulan ini kita akan dicekokin dengan identitas. Ya, ini identitas. Dan saya percaya tidak banyak gereja yang mengajarkan tentang ini. Gereja mengajarkan adalah percaya Yesus, kamu pasti masuk surga. Percaya Yesus, kamu pasti hidup berkelimpahan. Betul? Betul? No? Tapi tidak ada yang mengajarkan kamu anak raja. Ya kan? Ya. Ini harus kita percayai. Yesaya 49 berkata, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dengan tujuan apa? Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ada yang berkata Yerusalem itu keluarga. Tidak. Yerusalem itu kota. Jadi paling kecil kita harus menjadi terang untuk kota kita. Itu Yerusalem. Yudea apa? Yudea itu provinsinya. Sulawesi Selatannya. Lalu Samaria. Samaria itu bicara negara. Sampai kemana? Ujung bumi. Ya. Jadi paling tidak kita harus berpengaruh di kota kita. Betul? Di kota kita. Tapi banyak orang Kristen terkenal dengan tukang bikin masalah, tukang berkelahi, suka izin di kantor. Izinnya apa? Pak, saya ada ibadah, ada doa, ada latihan. Nanti kita akan bicara tentang ibadah. Apa itu ibadah yang sesungguhnya? Oke. Bagaimana kita hidup sebagai anak terang? Yang pertama, beriman kepada Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Ya kan? Dengan percaya kepada Yesus, menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Perhatikan, Yesus bukan hanya juru selamat. Seringkali berita orang percaya Yesus itu hanya juru selamat. Nanti baca di Lukas, tema Natal tahun lalu. Hari ini telah lahir bagimu Anak Daud, dia juru selamat, dia Kristus, dia Tuhan. Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Orang lupa dengan kata Kristus. Apa kata Kristus? Kristus itu Mesias. Apa itu Mesias? Raja yang diurapi. Itu dia. Dan Tuhan. Tuhan ini menggambarkan bahwa dialah penguasa. Kurios.
yang layak untuk disembah. Jadi kita tidak menyembah Yesus hanya menyembah sebagai juru selamat. Kita menyembah, kata menyembah, penyembahan itu adalah kata kerajaan. Betul kan? Kata kerajaan. Hanya seorang raja yang disembah, presiden tidak disembah. Betul? Nah, jadi kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 8 berkata, memangkah dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang karena kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapakah terang itu? Terang itu tidak diciptakan. Terang itu adalah pribadi Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Kejadian 1 ayat 3, maka jadilah terang. Terang itu bukan benda-benda penerang. Apa benda-benda penerang? Matahari, bulan, bintang-bintang, lampu. Ya, bukan itu. Tapi terang itu adalah pribadi Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Yesus yang adalah terang dunia itu ada di dalam saya dan saudara. Jadi dalam hidup saya dan saudara ada terang. Makanya kita disebut anak-anak terang. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi anak terang? Percaya Yesus yang pertama. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Ini harus. Penuh Roh Kudus itu harus. Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh berarti apa? Menguasai. Memang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu karena ada Roh Kudus yang mendorongnya untuk percaya. Tapi kemudian Roh Kudus ini harus menguasai kehidupan saya dan saudara. Bagaimana caranya? Penuh Roh Kudus. Nah, teologi Gereja Bethel Indonesia berkata bahwa tanda awal kita penuh Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Tapi kemudian banyak orang berkata, itu sesat. Loh, sesatnya di mana? Alkitab mencatat. Begitu. Bedakan antara tanda dan karunia. Tanda itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Karunia itu yang bisa ditafsirkan. Karunia berbahasa lidah. Tapi kita memang harus penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat para murid. Mereka dulu ayam sayur setelah ditinggalkan Yesus. Betul? Betul kan? Mereka harus sembunyi di mana-mana. Lalu kemudian Yesus bangkit. Lalu kemudian Yesus memberikan mereka wejangan terakhir. Tunggu aku di Yerusalem. Lalu mereka kemudian berkumpul di Yerusalem, di loteng atas, ya, di rumahnya Markus. Di situ mereka kumpul, lalu kemudian mereka berdoa bersama-sama. Pada hari yang ke-10, perayaan hari ke-50, hari 10 itu dihitung dari Yesus naik ke sorga. Ya, 10 hari mereka berdoa. Pas terakhir mereka berdoa itu adalah hari perayaan 50 tahun. Nah, kemudian Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Mereka yang dulu ayam sayur,
Sekarang Petrus kemudian keluar berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bahkan murid-murid menengking setan. Kalau kita mungkin yang tidak penuh Roh Kudus, setan kau yang keluar atau saya yang keluar? Mau ke toilet malam-malam kasih bangun. Papa, temani. Nah, ini kita jadi ayam sayur. Betul kan? Nah, dengan adanya Roh Kudus, maka kita punya kuasa dan otoritas. Itulah kemudian kuasa dan otoritas yang direbut oleh iblis ketika Yesus mati, direbut kembali oleh Yesus. Lalu kemudian kuasa ini diberikan kepada manusia. Tapi lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang mana? Kuasa yang telah direbut oleh Yesus, yang awalnya diberikan kepada manusia. Jadi kuasa yang sama seperti yang Yesus miliki, itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Itu dia. Sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus. Betul? Perang Kristus. Nah, kita harus penuh Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Oke, kita harus berbuah. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 3. Anak-anak terang harus berbuahkan kebaikan. Efesus 2 berkata, kalau kamu sudah diselamatkan, kita diselamatkan oleh karena iman kita, betul kan? Ayat Efesus 2 ayat 10, kamu yang diciptakan dari Tuhan, dilahirkan kembali oleh Kristus, kamu telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan, harus melakukan perbuatan baik. Amin. Perbuatan baik itu bisa banyak hal. Yang penting perbuatan baik dulu. Lalu kemudian keadilan. Kita harus adil. Ya. Lalu kemudian kebenaran. Ini yang harus kita hasilkan. Sehingga kita menjadi anak-anak terang yang berkualitas. Amin. Yang pertama, percaya Yesus. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Yang ketiga, berbuah. Selesai. Amin. Masih mau? Oke, ayo kita berdoa. Kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Oh mata karabasik ya rabaya rabasik. Oh mata karabasik kita karaya rabasokaraya. Kenapa kita disebut gereja Pantekosta karismatik? Karena kita mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dengan bebas. Amin. Makanya disebut seperti itu. Karunia-karunia Roh bekerja. Ketika para murid, mereka mengeluarkan karunia-karunia mereka, dunia dijungkir balikan. Orang mati bangkit. Petrus, Yohanes, lewat dan bayangan mereka mengenai orang-orang yang sakit, langsung sembuh. Kuasa itu telah diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Amin. Kuasa itu. Jadi sebenarnya dalam hidup saya dan saudara ada kuasa. Ada kuasa. Kita bisa mengusir setan. Tidak perlu lagi panggil pendeta. Tidak perlu pakai sesajen-sesajen. Cukup dalam nama Yesus. Hai setan, keluar. Keluar dia. Karena kita punya Yesus.
Terang itu ada di sini, dalam saya dan saudara. Ini yang harus kita percayai sungguh-sungguh. Harus kita sadar. Kamu anak raja. Kamu adalah imam dan raja. Coba kita buka tangan kita. Minta Roh Kudus. Roh Kudus penuhi saya. Roh Kudus penuhi saya. Oh, masih minta. Minta. Otakara masih Hekatakara masuk. Orayara masih. Dan percaya kau sudah menerimanya. Percaya. Percaya. Bapa manakah yang ketika anaknya minta roti diberikan ular dan kalajengking? Kalau kita minta Roh Kudus, maka Bapa di sorga akan memberikan kepada kita. Horabasiyaraya.